Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Didi. Kali ini kita akan membahas berbagai penyakit yang bisa kita lihat dari pemeriksaan USG abdomen ya teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe video ini serta bagikan video ini bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Terima kasih. Jadi teman-teman, pemeriksaan USG abdomen adalah pemeriksaan penunjang untuk melihat berbagai macam penyakit yang terdapat di rongga perut atau di rongga abdomen ya teman-teman. Pemeriksaan ini digunakan oleh dokter radiologi, tetapi dokter yang dengan memiliki sertifikasi tertentu, sertifikasi USG, juga bisa melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan penunjang USG ya teman-teman. Pemeriksaan USG ini bisa dilakukan di rumah sakit, di praktek, ataupun di klinik-klinik kedokteran yang lain. Jadi teman-teman, ada berbagai macam penyakit yang bisa dinilai dari pemeriksaan USG abdomen. Yang pertama adalah pemeriksaan HEPA ya teman-teman, atau pemeriksaan organ hati. Dengan pemeriksaan USG, dokter bisa melihat apa yang terjadi di rongga HEPA, apakah terjadi sirosis hepatis, apakah ada hepatoma, apakah ada abses di hepa, dan lain sebagainya. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan ini ketika contohnya pada pasien-pasien yang mengidap hepatitis yang cukup panjang, kemudian adanya icterik atau mata kuning, kemudian adanya nyeri perut kanan atas, maka dokter merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan USG abdomen untuk melihat apa yang terjadi di organ hepa. Kemudian pemeriksaan ataupun penyakit yang lain yang bisa dilihat dari pemeriksaan USG abdomen adalah kelainan ginjal ya teman-teman. Jadi dokter akan merekomendasikan pemeriksaan USG ketika pasien mengeluhkan adanya nyeri pinggang ya teman-teman, atau adanya kencing berdarah ataupun keluar batu atau pasir saat berkemih, maka dokter akan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG abdomen ya teman-teman, atau USG ginjal. Nah ini bisa menilai atau bisa melihat apakah ada batu yang berada di ginjal atau di sepanjang uretra atau di kandung kemih ataupun di ureter atau di uretra ya teman-teman. Jadi ini wajib dilakukan untuk melihat seberapa banyak batu yang ada di organ ginjal dan apakah batunya itu sudah jatuh atau belum. Kemudian dari pemeriksaan ini juga nanti bisa menilai apakah ada pembengkakan ginjal ya teman-teman, atau hidronefrosis. Nah ini untuk menilai apakah ada sumbatan batu sehingga ginjalnya membengkak. Kemudian pemeriksaan USG ginjal atau USG abdomen bawah ini juga bisa untuk menilai penyakit chronic kidney disease ya teman-teman, atau penyakit ginjal kronik. Nah nanti dokter akan melihat apakah ginjalnya sudah mengkerut atau mengecil atau sudah tampak kusam. Nah itu merupakan suatu gejala pada ginjal yang sudah mengalami yang dinamakan dengan chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis ya teman-teman. Kemudian USG abdomen juga bisa untuk menilai apakah ada batu di empedu ya teman, atau polylithiasis, atau adanya infeksi atau polisistitis atau polyleukolithiasis. Nah ini biasanya diawali dengan nyeri perut kanan atas ya teman-teman, atau nyeri ulu hati yang menjalar. Pemeriksaan ini cukup mampu untuk melihat apakah ada batu di kandung empedu, apakah ada infeksi dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan USG abdomen juga bisa menilai kondisi pankreas ya teman-teman. Kondisi pankreas, apakah adanya tumor akut pankreas, kemudian apakah ada kelainan-kelainan di pankreas. Kemudian banyak lagi fungsi dari USG ya teman-teman. Bisa menilai apakah adanya contohnya appendicitis, apakah ada peradangan di usus buntu ya teman-teman. Nah ini biasanya dilakukan oleh dokter radiologi untuk menilai apakah memang terjadi peradangan pada appendix ya teman-teman.
Kemudian bisa juga untuk menilai organ limfa dan juga organ-organ di dalam perut yang lain ya teman-teman. Tapi ya pada umumnya pemeriksaan USG biasanya paling sering untuk melihat kelainan-kelainan pada hepar, ginjal, kemudian pada limfa, pankreas, kemudian pada rongga perut yang lain ya teman-teman, apakah ada udara bebas atau tidak ya teman-teman. Jadi pemeriksaan ini cukup gampang dan mudah untuk dilakukan tergantung dari situasi dan kondisi pada pasien. Jika kondisi emergensi tentunya harus dilakukan sesegera mungkin. Contohnya pada trauma abdomen ini juga harus dilakukan secepat mungkin, tetapi bisa juga dilakukan tidak sesegera mungkin atau bisa maksudnya tidak emergensi ya teman-teman, tergantung kondisi pasien tersebut. Jadi teman-teman, cukup sekian informasi saya tentang kapan ataupun pada penyakit-penyakit apa saja kita bisa melakukan permintaan USG abdomen ataupun USG ginjal teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Terima kasih, salam sehat.